Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kita dari kelas C akan mempresentasikan tugas remedi terkait tentang mata kuliah patologi umum. Selamat pagi, saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah patologi umum, kepada DRH Imade Kardena, FVS, PhD, dan serta teman-teman yang sudah menonton video yang kami buat. Baik, sebelum lanjut kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Ibu Turaiwira Smaranata dengan 3 digit NIM terakhir 130. Kemudian ada saya sendiri, Igede Wisnu Laksana Wibawa dengan 3 digit NIM terakhir 144. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Wira. Untuk layar dan waktu, dipersilakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya Wisnu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Turaiwira Smaranata. Di sini saya akan menjelaskan tentang host parasit relationship atau HPR. Host parasit relationship, hubungan organisme inang dan parasit yang hidup dan bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidup. Pada dasarnya, mikroorganisme dan parasit dapat hidup dalam tubuh inang sebagai bentuk simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Hostnya yaitu hewan pangan atau food animal, hewan sayangan, dan hewan liar. Agen penyakitnya yaitu ada bakteri, virus, parasit, fungi, toksin, prion. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang borreliosis atau penyakit Lyme. Penyakit Lyme, penyakit bakteri yang ditularkan ke manusia melalui gigitan kutu yang terinfeksi yang disebabkan oleh bakteri dari famili Borreliaceae atau Borrelia burgdorferi-SL. Kutu tersebut tertular bakteri saat mereka menggigit tikus atau rusa yang terinfeksi penyakit Lyme. Selama penularan dari kutu yang terinfeksi, bakteri mengalami perubahan ekspresi gen yang signifikan, sehingga terjadi adaptasi terhadap lingkungan. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungannya. Faktor lingkungan menyebabkan infeksi subklinis dan laten perubahan menjadi penyakit klinis yang akut sampai kronis. Perubahan iklim menjadi faktor predisposisi timbulnya penyakit, yaitu stres yang dapat menyebabkan penurunan kekebalan tubuh hewan terhadap agen infeksi. Penyakit Lyme dapat bersifat akut maupun kronis, tergantung pada tahap keparahan infeksi. Pada tahap kronis, gejala yang muncul akan segera timbul, sedangkan jika tidak diobati akan bersifat kronis, dengan gejala semakin parah dan rentang waktu yang lama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wisnu. Layar dan waktu dipersilakan. Terima kasih. Baik, perubahan iklim berdampak bagi HPR, atau dalam kasus ini kami mengangkat kasus penyakit Lyme. Perubahan iklim dapat menjadi salah satu hal yang dapat berdampak bagi HPR atau host parasite relationship. Perubahan iklim ini dapat mempengaruhi faktor-faktor lingkungan yang penting dalam siklus hidup distribusi parasit. Dan dalam kasus ini, itu kita mengambil kasus penyakit Lyme yang menyerang manusia. Baik, penyakit Lyme ini merupakan penyakit bakteri yang ditularkan ke manusia melalui gigitan kutu yang terinfeksi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri famili Borreliaceae, khususnya Borrelia burgdorferi-SL kutu atau Isodes yang terinfeksi dengan memakan hewan yang membawa bakteri tersebut dalam darahnya. Di Eropa itu sendiri, bakteri Borrelia burgdorferi terutama ditularkan oleh spesies kutu Isodes riccinus yang tersebar luas di seluruh benua, kecuali di cekungan Mediterania dan daerah dataran tinggi. Kutu keras ini itu mendiami berbagai jenis lingkungan, hutan, padang rumput berhutan, dan kebun yang menawarkan kondisi iklim mikro yang sesuai dengan keberlangsungan hidupnya. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwasannya suatu perubahan iklim atau suatu kondisi iklim mikro itu dapat mempengaruhi salah satu dari host parasit itu sendiri. Baik, selanjutnya untuk mendiagnosis penyakit Lyme ini itu umumnya digunakan dengan uji ELISA untuk mengetahui penyakit Lyme ini. Dan untuk perawatan yang saat ini masih tersedia itu hanya menggunakan antibiotik dikarenakan vaksin yang belum ditemukan untuk penyakit ini. Dan untuk pencegahannya itu sendiri itu bisa dilakukan dengan mengantisipasi ketika sedang berkegiatan di luar ruangan dengan cara menggunakan pakaian yang tertutup semua dan menggunakan semprotan anti kutu. Dan ketika kita tergigit oleh kutu itu sendiri, langsung dilepaskan agar mengurangi infeksi dari penyakit Lyme itu sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya. Berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Layar dan waktu dipersilakan. Terima kasih. Baik, dan berikut tadi merupakan presentasi tugas remedi dari kelompok kami, dan apabila terdapat salah kata